Bisnis selanjutnya adalah influencer. Influencer ini seperti inilah contohnya ya. Influencer ini hobi, ketika kita hobi menciptakan sebuah konten dengan tema tertentu, misalkan kuliner temanya, misalkan fashion temanya, misalkan hijab temanya, atau unboxing pun temanya. Nah, ini bisa juga dijadikan influencer. Kita membuka kerjasama dengan endorsement atau brand-brand yang sesuai, yang akan mengontrak kita untuk mempromosikan produknya. Kita perlu berkomitmen untuk membuat konten ini yang bagus dengan para endorsement. Siapa tahu di suatu hari nanti kita dijadikan brand ambasadornya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ini adalah bisnis yang menjanjikan di tahun 2023. Banyak sekali influencer-influencer yang berterbangan di luar sana. Yang selanjutnya adalah bisnis YouTuber. Wah, ini sangat banyak ya teman-teman. Bisnis YouTuber ini. Menjadi seorang YouTuber juga bisa menguntungkan selama apa ya? Selama kita memproduksi konten-konten video yang berkualitas dan mendaftarkan diri di Google AdSense. Apabila video kita banyak yang nonton secara organik, natural, dan muncul iklan di video, kita pun akan memperoleh penghasilan bulanan dari YouTube. Nah, ayo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel kami. Nah, seperti itu ya teman-teman. Biasanya kan seperti itu kan. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Yuris ini teman-teman. Kita akan terus menghadirkan konten-konten yang menarik dan bermanfaat tentunya, yang bisa dijadikan inspirasi teman-teman untuk ladang bisnis penghasilan yang luar biasa. Yang selanjutnya adalah jasa menjahit. Nah, ini contohnya. Bisnis yang bagus untuk dijalankan di tahun 2023, bahkan tahun-tahun kemarin pun, ini cocok sekali untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang mahir menjahit. Ini ada kursusnya. Ingin menjahit yang mahir, ada kursusnya. Kita biasanya akan diminta menjahit pakaian, kemudian mengkonveksi, ya kan, atau membenarkan ukuran-ukuran baju, celana yang sesuai yang dimiliki dengan klien, pakaian sekolah, pakaian perkuliahan, kemudian jas, pakaian manten, ya kan, semuanya ini dibutuhkan, ini sangat dibutuhkan sekali. Jasa menjahit ini bisa dimulai dari rumah dan waktunya sangat fleksibel sekali. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita perlu menyesuaikan jadwal sesuai keinginan klien. Misalkan target klien bulan depan harus jadi, ya kita harus sesuaikan jadwalnya. Jangan sampai molor, karena hal ini mempengaruhi nanti rating kita di mata konsumen ya. Jangan ke sana molor kalau menjadi di sana ya, misalkan seperti nanti rating kita akan menurun. Pasti klien itu akan berpindah ke penjahit yang lain yang sesuai target dan hasilnya pun bagus. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sebuah inspirasi bagi teman-teman yang ingin mendalami jasa menjahit ini. Yang selanjutnya adalah jasa penerjemah. Anda jago bahasa asing, ayo buka bisnis ini menjadi sebagai pilihan untuk menghasilkan cuan. Nah, Anda biasanya ditugaskan untuk menerjemahkan dokumen resmi, buku berbahasa asing, ya kan, tugas dari sekolah, tugas perkuliahan, kemudian apa? Dokumen-dokumen penting, ya makalah, ya. Dan berbagai jenis data yang lain untuk
semakin mahir, semakin pintar berbahasa asing, kita perlu banyak latihan. Nah, ini. Ayo, teman-teman yang kuliahnya berbahasa asing, misalkan kuliah bahasa Inggris, kuliah bahasa Jepang, kuliah bahasa Mandarin, kuliah bahasa Korea, kuliah bahasa Arab, ayo ini dijadikan sebuah ladang cuan. Ya, teman-teman. Bisnis selanjutnya adalah bisnis minuman kekinian. Banyak kan bertebaran di luaran sana bisnis-bisnis seperti ini. Kita yang jago meracik minuman biasanya difavoritkan oleh siapa saja minuman seperti ini. Dari anak-anak sampai orang dewasa pun ingin minuman seperti ini. Ya, bisnis minuman kekinian ini bisa dijalankan lewat online atau lewat offline dengan cara menyewa di berbagai lokasi yang strategis dan ramai. Kita perlu membuat resep minuman yang otentik supaya apa? Supaya disukai oleh konsumen. Minuman yang jadi favorit ini biasanya adalah kopi. Biasanya lagi apa? Teh. Biasanya lagi apa? Susu. Sehingga minuman tradisional hingga minuman tradisional Indonesia yang lain. Nah, ini banyak sekali kan seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya. Ya. Selanjutnya apa? Teman-teman semuanya. Selanjutnya sewa kendaraan bermotor. Teman-teman. Ini dari tahun ke tahun pun sudah banyak. Ya, sewa kendaraan bermotor seperti ini. Akan tetapi sewa kendaraan bermotor ini di tahun 2020 mungkin sampai saat ini di masa pandemi itu banyak sekali penurunan. Ya, kendaraan bermotor ini harganya sangat mahal. Ya, mobil itu sangat mahal harganya dan tidak semua orang bisa membelinya. Namun orang yang membutuhkan kendaraan bermotor ini untuk bepergian jauh kita bisa membuka usaha kendaraan bermotor ini di lokasi yang bagus. Misalkan di dekat bandara, misalkan lagi di terminal, dan lokasi-lokasi strategis yang lain. Karena apa? Hal ini biasanya banyak yang membutuhkan. Rental-rental mobil ini banyak yang membutuhkan. Misalkan ada konsumen yang ingin menyewa mobil untuk mengantar jasa untuk mengantar nikah, pertunangan, atau untuk menghadiri wisuda anaknya, dan lain sebagainya. Ini juga bisa dijadikan sebuah bisnis yang luar biasa. Selanjutnya apa teman-teman? Peluang bisnis di tahun 2023 selanjutnya adalah jualan barang second. Kendaraan bermotor sudah, kita beralih ke jualan barang second. Jadi kita yang mempunyai banyak barang second atau barang-barang yang tidak digunakan tapi masih berfungsi dengan normal, coba saja dijual. Ya, harga jualnya ini bisa kita tentukan sendiri sesuai kualitas barang tentunya. Di bisnis ini kita perlu jujur terkait fungsi barang dan tampilannya. Nah, jika ada warna barang yang pudar, kita pun harus mengatakan dengan jujur, menyampaikan hal ini ke konsumen dengan cara yang benar. Jangan sampai ditutup-tutupin, jangan sampai disembunyikan, ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita harus jujur, karena biasanya barang second itu pun juga perawatannya ya lumayan, ya. Selain itu apa teman-teman? Barang second itu mungkin ada hal-hal yang biasanya sudah belum apa ya, misalkan barang second yang lain itu selain cat-catnya yang mulai memudar, biasanya ada mesin-mesin, ada hal-hal yang lain yang kualitasnya pun juga menurun. Itu juga harus disampaikan.